Halo guys, kembali bersama gue di channel Ubil Nimekun. Hari ini gue akan anime lagi, menjadi anime ke-12 gue yang bakal gue coba di musim Summer 2024 adalah Wistoria One and Sword. Ya, seperti itu. Jadi ya bisa dibilang anime ini memang gue kayak apa ya, jadi kayak lebih ke penasaran aja gitu kan, lebih ke penasaran aja walaupun emang gue belum sentuh, sama sekali gue belum sentuh gitu kan. Lebih ke penasaran apa sih isi ceritanya gitu kan. Dan kalau dari studio Bandai ini biasanya nih bagus gitu kan, biasanya nih bagus gitu. Nah tapi ketika gue lihat Jimal gitu kan, wah ratingnya 8 gitu kan, makin penasaran gue gitu kan. Jadi ini sebagus apa sih anime ini gitu kan, sampai akhirnya eh, anime ini layak dikasih nilai 8 gitu. Nah makanya ini gue penasaran apakah nomornya bagus atau cerita seperti apa. Tapi yang jelas katanya memang autor ini kebetulan anime ini disutradarai sama anime yang sama, atau bilang sutradara di anime yang sama seperti Danmachi gitu. Gue nggak tahu apa direktornya atau autornya lah gitu kan, yang dimana sama seperti Danmachi gitu. Jadi makanya nih, apakah nanti vibesnya bakal seperti Danmachi? Ya let's see, seperti itu. Dan gue inget banget openingnya, pengen research sama endingnya nih true nih. Wah ini kan gue pernah singgung kan di video gue sebelumnya gitu kan, kalau ini menjadi kombinasi yang mesti gue tunggu gitu kan, apakah lagunya sama-sama enak dua-duanya. Dan yaudah, kita lihat apa yang jadi di first impression dari anime ini. Tidak menunggu bermaga songke episode 1 dari Wistoria One and Sword. Let's go. Oke, dalam menunggu Bram langsung ke episode 1 dari Wistoria One and Sword. Let's go. Akademi si Rigarden. MC-nya kacamata nih. Kayak ini ya. Eh nggak tahu sih look-nya itu, nggak sih, beda sih, animasi juga ada beda sih. Maksud gua, oh oke oke oke. Jadi hmm ya, jadi MC-nya pakai pedang. MC pakai pedang. Ya, MC pakai pedang. Ini kayak gue inget siapa ya? Inget Asta, iya, inget Asta gue. Gak, soalnya Mesel kan pakai pakai ini kan, pakai pukulan kan. Iya, tetap tajam sebagai pedangmu. Iya. Berarti benar episode judulnya gitu kan. Gue pikir bakal combine gitu kan, sihir dengan pedang. Tapi si anak ini nggak punya sihir kan? Atau nggak bisa sihir. Dia tetap jadi penyihir tapi pakai, atau tuh yang tambah sihir gitu. Hmm, nama MC Will ya. Oh, nggak bisa ya, nggak bisa, nggak bisa ya, nggak bisa ya. Hmm, nggak muncul ya. Wah gila, ketawain kan. Klasik bos, klasik, klasik, klasik bos. Klasik bos. Bahkan gurunya sampai ngecengin ya.
Wah, pamer pamer, ceritanya pamer nih, ya kan pamer, pamer. Iya, Lemesion ya. Pamer lu biasanya gini-gini nih jadi mayat nih. Gue inget siapa yang di Nanatsu no Maken ya? Sama kok ada yang sombong banget. Dia yang gini-gini cewek apa cowok sih? Waduh, waduh. Ini kan sekolah kan, maksud gue harusnya kan si Willy ini kan apa? Willy kan dites harusnya kan. Oh, mungkin mungkin karena teori kali ya. Hmm. Oh, heroin ya, kualet, heroin ya. Iya, heroin. Sahabat atau kayaknya jadi future-nya nih tuh. Biasanya gini-gini jadi future nih. Media apa? Oh, apa tuh Media Finder? Ini kali ya, tingkatan atas kali ya? Nggak tahu gue. Ya, paling tingkatan atas sih. Oh. Ah, kucing anjir. Sekarang pakai kutan. Lucu ya nama ini ya, heroinnya Colette. Coleto. Uh. Seneng nggak? Seneng nggak tuh? Ini ceweknya siapa sih? Kayak nggak asing suaranya deh. Kayak suaranya kayak Loli ya. Nggak sih kayak anak kecil. Kayak anak kecil tapi yang SD yang SD kan. Saya lucu sih. Candu suaranya. Masa sih ini sih? Masa Virus Eye sih? Nggak mungkin kan? Nggak, bukan, bukan. Hmm. Itu apa itu? Itu apa tuh yang ke atas tuh? Oh, penyihir terkuat. Magia Vander. Hmm. Buset. Jadi oke oke. Jadi 5 ya, 5 penyihir ya. Oh iya bener. Ah. Iya bener, gelar terkuat. Hmm. Hmm. Iya. Sama ya tipikalnya kayak Mesel ya kan. BC. Tapi dia di langit ya. Maksud gua.
Oh, Kaiju anjir. Kaiju number X. Mina sama Kafka anjir. Ya udahlah. Ya 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 oke oke oke. Ya 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 ya. Ya ya Mina ini Mina sama Kafka banget ini. Mina on the top ya kan. Si Ero ini juga on the top gitu. Iya. Ya kalah lu. Ya ya. Ya, ini si Colette calon-calon ente nih. Mm, iya. Iya kayak Mina anjir. Kayak Mina anjir. Mm, ya, iya fix ini. Kalah lu udah. Nggak ada nggak dapat cinta MC nih. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Capsnya kayaknya maksudnya lagi walk namanya Walkner Walker Nor kilogram lucu namanya Walkner Walkner ya buset lucu banget kucingnya udah kredit tuh ini ya apa namanya kayak poin untuk naik jabatan ya apa gimana buat naik sepertinya kamu sulit ya karena kamu nggak punya bakat untuk sihir ya pasti gitu. Iya iya itu kendala sih iya kendala sih kendala men itu si sihirnya di kendala gitu kan dia nggak bisa sihir gitu kan ya ini kan gue jadi banyak pertanyaan nih yang di pikiran gue nih buset 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 baca buku gitu Baskerville di strata 6. Oh, wih, sombong bos. Oke, siap, siap. Ini biasanya kayak 15, men. Kenapa masih bocah ya 15 ini umur 15 ya kan? Gue pikir udah 18, 19. Nah, kelihatan masih bocah banget sih SMP SMA gitu. Targetnya sonen sih. Kayaknya gue jarang dengar nama kucing Kiki, nama hewan Kiki itu jarang gue. Paling kalau nggak
Ya pokoknya nama-nama lucu Kiki tuh jarang men. Anjir, masalahkan banget anjir nama Kiki. Gue jarang aja gue denger itu jarang. Ya kalau lu mau sombong sendiri bos, ngapain bawa orang gitu kan. Nih gue lama-lama nih, gua takutnya dia jadi mayat duluan. Biarin aja, biarin aja. Ya kan, bawa orang dia. Ngapain bawa orang gitu? Jadi umpan gitu. Enak bener. Ya kenapa nggak duel aja? Ya kan, kalau mau saling bantai gitu kan. Uh, uh, saha. Oh, mau, wih, monster, oh damn, monster keluar duluan men. Oh gila, buset, ngeri bos larinya, gila. Wuh, mana nih? Kat, oh, gede ya, gede ya 10 ya kreditnya. Oh berarti nyasar ya. Biasa klasik bos. Sombong dulu kan. Pasti ntar ada, pasti gini aja langsung ketakutan ya, ketar-ketir. Tapi emang untungnya emang ini kayaknya emang MC dibekali kekuatan sih ya, atau dibekali dengan ketangkasan lah gitu kan, dengan menggunakan pedangnya gitu. Dia sudah menghina aku. uh uh ya, ya. Hmm, tidak, aku, jadi tempel dong. Ya, ya anggap, carilah alasan gitu kan kalau lu emang, apa nih, apa itu. Oh ini ya Hasan Jimmy ya. Oh sweet, kasih kacamata, ingin, dan ingin menjarmu. Oh sad, kaf kaf, Kafka vibes. Let's go. Wah gila. Ya, ya. Ush. Ya kayak Osina Levi ya. Anjay. Saya itu. Saya itu. Bangsa. Pantes sombong banget. Sombong banget putra bangsawan. Wes. Yakin banget ya. Yakin lah, Will bisa ngalahin lah. Buset. Wuh.
Uh. Let's go. Let's go. Let's go, Will. Nah, nama-nama gua anjir. Yuk. Proud of Will. Bacot anjir. Dia memang lemah di sihir, tapi kenyataannya punya kekuatan super penyihir. Hmm. Ush. Sekali lihat. Wow. Kayak ini dong. Enggak kayak Rudeus sih. Kayak siapa ya? Hmm. Wih, let's go. Wah gila sih. Ini perfect sih ini. Ini openingnya perfect ini. Iya. Openingnya perfect ini. Perfect banget sih. Kalau untuk ini ya, kalau untuk pembuka lah gitu kan. Ini perfect sih menurut gua. Tapi nanti ada yang bakal gue jelasin sih. Let's go. Hmm. Bisa menandingi kill. Buset. Takis bos. Let's go. Gila. Emang Bandai itu ini ya. Maksudnya gini loh. Kalau lu lihat battlenya ya pokoknya ya kayak Wit, Mappa, itu tuh mereka punya ciri khas sendiri. Tapi kalau Bandai itu kayak bro, underrated ini gitu. Nggak terima. Kok lu jago banget sih? Iya, nggak terima. Iya, nggak terima. Oh, gila ini sih. Si Riwen kesel anjir. Padahal dia nggak kotor loh. Kenapa tampilannya begitu tadi ya? Yeay, let's go. Historia. Ini bener sih kayak pembukanya pas ini. Kayak nggak lebih nggak kurang pas, 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 pas banget udah. Kalau ini penting ya. Kok nyamping sih? Kok nyamping sih? Kok nyamping ya? Oh iya nyamping anjir. Gue apa bacanya nyamping anjir. Emang harusnya begini ya kali ya. Cuma mungkin ditulisnya samping. Makanya harus segini kali. Ya jadi ya bagus sih. Gue bilang pas banget gitu loh. Kalau untuk pembuka ya, jadi mau ininya, mau introduce-nya ya kan, terus alasan lu yang nggak bang apa bisa melakukan hal yang tidak bisa lu lakukan gitu kan untuk membuktikan kalau lu sebenarnya itu terkuat di situ dengan pedang gitu ya kayak inilah kayak Mesel Black Clover ya kan. Sama sih sama tipikal ceritanya tuh sama bro. Jadi kalau buat orang-orang yang nonton kayak penonton anime baru gitu kan atau orang-orang yang misalkan nih bingung nih mau nonton anime Samurai apa ini pas ini udah lu pasti bakal suka kalau tipikal fantasi yang seperti ini lu pasti bakal seneng gue yakin lu pasti bakal seneng.
lu pasti bakal seneng. Atau mungkin ya habis, oh ingin buktiin kah apa gimana? Oke, pantang menyerah. Ya gue bilang sekali lagi gitu kan, kalau lu em, apa apa ya, bisa dibilang orang yang bener-bener pengen hijrah ke genre fantasi gitu kan, atau mungkin lu pengen nonton anime yang actionnya bagus gitu kan, atau enggak, maksudnya pengen hijrah ke action gitu kan, atau mungkin sesuatu hal yang eh, indah untuk ditonton gitu kan, ya ini adalah contoh yang benar-benar pas gitu loh, nggak lebih, nggak kelebihan, nggak kekurangan, pas udah gitu. Jadi mau dari introduce-nya, mau dari isi ceritanya, penyebabnya, terus pembuktian gitu kan, itu semua benar-benar pas banget gitu loh. Jadi animasinya juga wah gila sih, itu juga bagus banget. Jadi makanya gue bilang sekali lagi men, kalau lu nonton ini nih pasti seneng. Gue yakin orang-orang kayak menonton anime apa yang mungkin baru seneng fantasi, lagi hype pengen nonton fantasi, ini pas gitu. Nah tapi kalau kalau gue buat pribadi gitu kan, emang akhirnya gue harus katakan ini, kalau emang ceritanya ini emang sama seperti sebelumnya gitu kan, kayak seperti Kaiju number 8 ya kan, yang dimana eh, dia punya orang yang dikejar masa, atau teman masa kecil yang dikejar, dan dia mencoba agar bisa mengejar Osana Jiminya gitu kan. Jadi ya itu, jadi maksudnya semakin lu nonton banyak anime gitu kan, jadi terasa seperti cerita yang oh ya begini ya gitu loh, jadi kayak ya udah gitu loh. Jadi tapi kalau misalkan buat nonton orang yang mungkin pengen banget nonton yang beda nih gitu kan, atau sesuatu hal yang menarik gitu kan, nah ini nih menurut gue ini sesuatu introduce yang bagus seperti itu. Terus uh, apa, tipikal cerita yang kayak si MC ini tidak bisa menggunakan sihir gitu kan, ada solusi lain yang bisa dilakukan gitu kan. Nah salah satunya adalah dia pengguna pedang sama seperti Asta gitu kan. Nah, kalau mes kan dia pakai kekuatan gitu kan, kalau dia pakai pedang gitu. Nah terus apalagi ya tadi soal, ya soal pertanyaan gue tadi soal tentang Will sendiri gitu kan, kenapa sih si Will ini dia diterima, padahal kan emang dari awal kan emang dia ini ya apa, termasuk orang yang nggak bisa menggunakan sihir. Ternyata memang dia itu di sekolahnya itu, atau lebih di akademinya itu hanya menggunakan teks tulis kayak gitu. Jadi makanya di sini dia nggak sih, belum diceritain sebenarnya, belum diceritain, maksudnya belum diceritain, mungkin menurut gue mungkin emang karena teks tulis gitu kan, kalau dilihat dari tersiratnya si senseinya tadi ngomong itu gitu kan, yang dimana bilang kalau uh, untuk mencapai tahapan tertinggi gitu kan, atau si apa tingkat-tingkat magia gitu kan, itu emang harus praktisi ya kan, terus juga harus cari kredit gitu kan, terus sama harus bisa menggunakan sihir gitu kan. Nah ini kan jadi masalah kan, si Will ini kan nggak bisa sihir kan, jadi makanya di sini akhirnya dia mencoba cari kredit sebanyak mungkin gitu kan, untuk nantinya dia akan belajar mungkin nanti dia akan belajar sihir juga gitu kan, untuk bisa memenuhi syarat tersebut gitu kan, kayak gitu. Atau mungkin nanti ceritanya bakal beda, jadi kayak nanti endingnya ya dia mungkin akan masuk, akan jadi seseorang magia gitu kan, atau jadi tier tertinggi tapi dengan syarat tertentu gitu. Jadi kayak syarat dan ketentuan dan berlaku ya kan, itu dia bisa menyelamatkan umat manusia mungkin ya kan, atau mungkin dia bisa bisa menunjukkan ke apa capsek gitu kan, atau kepala sekolahnya, kalau dia emang pantas untuk jadi magia gitu kan. Nah itu mungkin perjalanannya masih panjang gitu kan. Tapi kalau gue pribadi, gue mungkin akan melihat nanti bagaimana progres dari MC itu sendiri gitu kan. Jadi apakah tadi yang gue katakan emang dia nantinya bakal terus membuktikan, atau mungkin dia akan nanti akan belajar sihir tapi sedikit-sedikit gitu kan. Nah itu gue pengen tahu itu stepnya itu seperti apa. Nah makanya kan akhirnya kan dia masuk ke sekolah gitu kan, dan akhirnya dia diterima, mungkin dia diterima sebagai murid paling pintar gitu kan, tapi dia nggak bisa pakai sihir gitu. Makanya kan akhirnya kayak orang kayak Sion itu kan iri banget bos gitu kan sama si MC, karena dia ini ngerasa bahwa
bukan iri sih sebenarnya sih, kayak lebih ke sombong aja. Kok bisa sih orang kayak lu masuk sini gitu kan dan nggak bisa sihir, sedangkan Sion tadi ternyata sama monster level 10 aja udah gap-gapan gitu kan. Walaupun memang level 10 emang paling tertinggi sih, ya, maksudnya bukan paling tinggi sih, level 10 tuh cukup tinggi gitu kan untuk naik ke lantai yang masih masih termasuk lantai dasar gitu segitu. Jadi makanya kan akhirnya si Will tahu banget kan kalau monster tersebut emang nyasar sebenarnya gitu kan di gua tersebut. Nah gitu. Nah terus kalau soal animasi, ya sekali lagi ya gue bilang ya, animasi tuh gue ngeliat kayak orang orang notice Mappa, orang notice Sweet gitu ya, orang notice uh, Clover gitu, atau orang notice apalagi ya, kayak kayak apa namanya ya, pokoknya yang actionnya bagus lah, Pierrot gitu misalkan kan, orang pasti notice beberapa studio tersebut kan. Tapi kalau Bandai itu jarang yang notice gitu loh. Jadi orang orang kalau orang lumik nih, kalau buat gue ya, orang kayak gue kalau inget Bandai itu kalau nggak anime Gundam, kalau nggak ya Love Live udah gitu. Jadi makanya di sini orang nggak akan notice kalau tahu kalau misalkan emang kayak Bandai, terus atau mungkin yang besutan Sunrise itu kan memang lebih ke Gundam gitu kan. Gue kan nggak nonton Gundam, tapi gue tahu style Gundam gimana gitu, atau animasi Gundam tuh gimana gue tahu. Jadi makanya orang jarang notice itu. Nah makanya ketika tadi ngelihat episode ini gitu kan, jadi orang pasti langsung notice gitu kan, wah ternyata Bandai bisa bagus banget gitu kan. Jadi makanya orang jadi akan tahu gitu kan dari anime ini kalau Bandai ternyata potensi juga gitu kan untuk bikin anime sebagus ini. Nah gitu. Nah pertanyaannya, apakah ya kan, apakah nantinya anime ini akan terus bertahan gitu kan, atau animasi akan terus bertahan gitu sampai nanti end kayak gitu animasinya gitu. Jangan sampai nanti ketika gue pertama kali nonton Ninja Kamui gitu kan, awalnya bagus banget, ternyata endingnya meh sekali gitu kan. Makanya gue akhirnya gak bisa ngasih nilai karena nanti jatuhnya ya mengecewakan lah gitu kan. Jadi makanya gue nggak mau gitu. Jadi lebih baik gue drop aja di tengah-tengah, karena emang gue ngerasa ada penurunan itu sangat kerasa banget gitu. Nah bagaimana kalau ini, gue takutnya begitu. Nah jadi kalau lu notice juga gitu kan, di musim ini itu semuanya sama men, semua studio itu nunjukin first impression atau animasi di first impression tuh semuanya bagus. Kalau lu notice ya, Gimei Shikatsu, Alia, terus Oshinoko, terus kemarin Shinoko ya kan, terus ya Shinoko kan emang komedi ya, tapi tetap kelihatan sih animasinya juga bagus gitu kan. Terus juga uh, pokoknya hampir semua dominan tuh anime-anime yang di musim ini tuh bagus semua gitu loh animasi. Tapi kembali lagi ke cerita ya, kalau cerita kan udah selera gitu kan. Tapi kalau gue ngeliat di musim ini tuh emang untuk presentasi tuh semuanya tuh keren. Gue nggak bisa ngasih 7, semua tuh pasti 7,5 lah paling minimal gitu kan. Kalau di musim kemarin ada yang gue kasih 7, ada yang gue kasih 6 juga gitu kan. Tapi di sini gue bener-bener ngasih hampir 7,5. Bahkan anime yang kemarin aja tuh, yang apa tuh, yang dari Seven Arc, yang MC yang bukan anti naif ya, MC yang MC anti naif ya katanya, MC anti naif gitu kan, yang suka paralyze gitu, itu juga bagus gitu kan. Jadi ya menurut gua itu udah apa ya, udah nunjukin kalau Summer tuh ternyata emang bagus-bagus gitu loh. Cuman kayak nggak ke notice aja karena orang pasti mikir, wah ini banyak romance nih, gua nggak mau nonton, gua skip aja musim ini. Nah kayak gitu. Jadi gua rasa nih musim ini sangat dipertimbangkan lah untuk kalian ikutin gitu kan, karena banyak anime yang ternyata bagus-bagus dari awal gitu. Ya harapan semoga di kedepannya bakal bagus-bagus gitu. Terus kayak kemarin tuh yang bukan mau gakuin, mau apa itu kan gue kasih 7 kan, emang gue kasih 7 kan emang karena gue udah ngelihat studionya, wow dia udah nggak bisa gue kasih lebih gitu kan seperti itu. Tapi kalau kayak anime yang lain nih bisa gue kasih 7,5 gitu, bahkan bisa gue kasih 8 bahkan 9 gitu. Ya kalau buat anime ini gue kasih karena gini ya, ini gue persepsi aja sih, karena emang gue udah ngerasa cerita ini emang tipikal banget sama anime-anime yang pernah gue tonton gitu kan, kayak Meso kayak itu, ya gue kasih 9,5 gitu. Jadi gue akhirnya subjektif aja gitu kan, karena di sini gue emang udah tahu cerita yang tipikal seperti ini gitu kan. Jadi ya udah, jadi kayak gue nggak begitu terlalu kaget banget, tapi cuman gue kayak wah ternyata Bandai itu begini ya gitu loh. Jadi ya gue kasih 9,5 gitu. Terus kalau
yang tertinggi masih ya sejauh ini menurut gua apa ya, anime yang kemarin tuh, ini anime Sosimi series ya, itu masih masih yang terbaik menurut gua sih kalau untuk first impression gitu kan. Tapi ya mungkin pandangan kita beda gitu kan, tapi nggak apa-apa, itu kan harus tetap ada gitu kan yang namanya apa, kontra atau pro kontra itu harus ada gitu kan, biar kita bisa saling terbuka pikirannya gitu kan. Jangan jangan mentang-mentang gua ngikut ini terus kalian juga ngikut, jangan gitu kan. Belum tentu gua katakan bagus atau ternyata kalian bilang jelek gitu kan. Belum tentu gua katakan jelek kalau ternyata emang di mata kalian bagus gitu. Jadi makanya semua pasti punya selera masing-masing gitu. Dan jangan lupa like, gue suka, kalau nggak suka tinggal dislike aja, dan lupa isi di komentar kira-kira anime sama apa lagi yang kalian ingin untuk gue bahas. Dan itu jadi gue, sampai bertemu lagi di musim sampai bertemu lagi di hasil anime gue selanjutnya, dan bye.